Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa ahrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil ahlakil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya doa Nuril Anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa ifdali adadani amillahi wa ifdali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku sebagai moderator. Yang pertama, penjelasan materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, doa atau penutup. Baik, untuk presentasi kelompok 7 bisa dimulai sekarang. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan. 1. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani mengacu pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada tamadun konsep atau beradab, diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau yang disebut Madinah sebagai negara utama, diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi di abad pertengahan. Unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, wilayah publik yang luas. Yang kedua, adanya demokrasi. Yang ketiga, adanya toleransi. Yang keempat, adanya pluralisme. Yang kelima, adanya keadilan. 2. Posisi dan peran umat Islam di Indonesia. Peranan Islam dalam mewujudkan masyarakat yang madani sangat beragam bentuknya dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana umat Islam adalah mayoritas. Peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani sangat benar-benar menentukan kondisi masyarakat Indonesia. Sangat tergantung pada kontribusi yang diberikan oleh umat Islam di Nusantara. Peranan umat Islam itu dapat direalisasikan melalui jalur hukum, sosial politik, ekonomi, dan masih banyak lainnya di negara Indonesia. Memberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Permasalahan pokok yang masih menjadi kendala saat ini adalah kemampuan, eksistensi, dan konsistensi umat Islam di Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara melalui jalur-jalur yang telah disediakan. Sekalipun umat Islam secara kuantitatif adalah mayoritas, tetapi secara kualitatif masih rendah sehingga perlu ada pembaharuan dan pemberdayaan secara sistematis dan efisien. Hal itu dapat dilihat dari fenomena-fenomena sosial yang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam, seperti angka kriminalitas yang masih sangatlah tinggi, korupsi yang telah menjadi budaya di seluruh sektor kepemerintahan, kurangnya rasa aman dan nyaman di negara sendiri, krisis kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Bila umat Islam sudah benar-benar mencerminkan sikap hidup yang Islami dan memiliki ketebalan iman yang cukup, pastinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera. Peranan umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani sangat diperlukan.
dikarenakan umat Islam merupakan masyarakat mayoritas. Untuk mewujudkan harus ada upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu kebinekaan masyarakat di mana masyarakat saling hidup berdampingan, tolong-menolong, saling menghargai, dan hidup damai. Kerukunan hidup antar umat beragama. 1. Pancasila Bersatu Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang bertujuan dan mewajibkan masyarakatnya untuk berkeyakinan yang bebas tanpa paksaan, muatan yang terkandung dalam bukti-bukti dan nilai-nilai ajar Pancasila menghendaki agar warga negara senantiasa hidup dalam kerukunan dan saling menghargai antar penganut agama, sehingga akan dapat terwujud masyarakat Indonesia meskipun berbeda agama dan kepercayaan, namun bersatu dalam persatuan sebagaimana tertuang dalam Pilar Persatuan Indonesia. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan 1. Berpegang teguh pada Pancasila. 2. Saling pegang rasa, saling menghargai toleransi antar umat beragama, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan pemerintah. 3. Contoh kerukunan umat beragama internal, menjaga hubungan baik dengan teman yang sama agamanya, menjalin hubungan persaudaraan yang erat antar umat agama, saling mengingatkan untuk selalu taat dalam menjalankan syariat agama, menjaga toleransi antar sesama. 4. Eksternal, tidak mencela agama, bersatu untuk menciptakan kedamaian, tidak saling mengganggu dan mengejek, saling menghormati hari raya agama lain. 4. Pancasila sebagai paradigma perkembangan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Segala kebijakan yang diambil pemerintah untuk membangun nasional haruslah berdasarkan pada nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk suaranya menggemalur. Manusia dalam masyarakat, berbangsa, bernegara untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma berfungsi sebagai arah dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan nasional. Kebijakan tersebut meliputi semua bidang, baik itu kebijakan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, ini contoh politik, sistem politik demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem politik Indonesia sesuai dengan Pancasila, di mana nilai-nilai dalam demokrasi tersebut dikembangkan atas dasar-dasar asas kerakyatan. Sila keempat Pancasila.
Indonesia berdasarkan dengan asas kekeluargaan, sistem ekonomi kerakyatan lebih memberikan kesempatan pada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada badan usaha yang dimaksud adalah koperasi, sosial budaya, pengembangan sikap toleransi dan tanggung rasa antar suku agama ras yang ada di Indonesia. 4. Ketahanan dan keamanan. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di mana pemerintah dari rakyat individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah ketahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD nomor 3 tahun 2002 tentang ketahanan negara. 5. Pancasila sebagai paradigma reformasi. 1. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di mana lapor mengoreksi segala kekurangan sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan negara masa lalu memerlukan identifikasi mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Hal ini mutlak dilakukan dalam upaya pemantapan kebijakan nasional untuk menyokong dan mencapai masa depan bangsa yang aman dan sejahtera. 2. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Arti Pancasila menjadi perangkat pikir atau pola pikir bangsa Indonesia khususnya sebagai bangsa negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan negara. Ini berarti bahwa tiap langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh Pancasila yang terdapat dalam Pancasila sebagai negara hukum. Tiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, contoh rasional aktualisasi Pancasila sebagai objektif, aktualisasi Pancasila secara objektif. 4. Tridharma perguruan tinggi. Ada yang ditanyakan? Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Baik teman-teman, silahkan bertanya. Ada. Silakan. Saya mau tanya yang bentar. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Terima kasih. Baik, sambil menunggu jawaban dari pertanyaannya Mbak Amel, apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, Mbak Lala. Silakan. Apakah perbedaan Pancasila sebagai paradigma dalam era reformasi dibanding era lainnya? Baik, ya sama-sama. Baik, silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Bisa jelaskan mengenai aktualisasi Pancasila secara objektif dan subjektif? Terima kasih. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, untuk yang presentasi, pertanyaan dari nomor 1 sampai 3 bisa dijawab terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amel. Pluralisme adalah suatu perangkat untuk mendorong pengayaan budaya bangsa. Contohnya, masyarakat madani harus mampu menciptakan peradaban yang lebih baik didukung dengan adanya pluralisme yang menjadikan masyarakat memiliki kebebasan dalam beraspirasi dan mampu melindungi sesama warga. Apakah sudah paham, Mbak? Baik, terima kasih sudah paham. Iya. Baik, bisa menjawab pertanyaan nomor 2 sama 3? Mbak Lala, saya menjawab pertanyaannya Mbak Dian tadi. Ya, silahkan. Aktualisasi Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang pertama, aktualisasi secara objektif. Objektif yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya, penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, aktualisasi Pancasila secara subjektif, di mana hal ini adalah setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan bernegara dan bermasyarakat. Contohnya, merupakan perwujudan sikap dan perilaku sehari-hari yang memperhatikan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari sini, Mbak Dian, apakah sudah mengerti? Sudah jelas dan mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin yang dari presentasi bisa menjawab pertanyaan yang nomor 3, nomor 2. Saya ingin menjawab nomor 2, yaitu apakah perbedaan Pancasila sebagai paradigma dalam era reformasi dibanding era lainnya. Itu orde lama. Di awal era ini ekonomi belum begitu stabil dikarenakan kondisi Indonesia yang masih gini, yakni baru merdeka. Kemudian sistem ekonominya menganut prinsip-prinsip liberal, dan yang terakhir struktur ekonomi di Indonesia pada asal demokrasi terpimpin menjalani sistem inflasi. Sistem politiknya pernah menggunakan demokrasi liberal, pernah juga diganti demokrasi terpimpin saat ada struktur presiden pada 5 Juli 1969. Orde yang kedua, orde baru. Di era ini menganut demokrasi Pancasila. Ekonomi di era orde cenderung stabil. Hal ini membuat pemerintah dalam sekali melakukan perubahan-perubahan, terutama dalam hal anggaran negara. Namun di masa ini kebebasan berpendapat dikekang sehingga banyak teks yang dibutuhkan praktik KKN di masa ini merajalela. Reformasi. Kita mengetahui setelah lepas dari masa orde baru, ini sudah menjadi hak kita untuk berpendapat secara bebas dan terbuka. Namun kebebasan berpendapat yang masa ini kita ciptakan di masa ini pun masih belum tercapai secara sempurna. Masih banyak pihak-pihak yang menguasai media demi kepentingan pribadinya. Masih banyak berita-berita yang disembunyikan demi kepentingan yang lain. Begitupun budaya bagi-bagi kekuasaan yang dulu pernah ada di masa orde tetap dilaksanakan di era reformasi ini. Walaupun nama yang diusung reformasi, namun paradigma Pancasila yang ditanamkan di benak masyarakat bukannya makin berkembang, malah berbahan mulai besar. Baik, untuk penanya, apakah yang dijelaskan Mbak Yulida tadi sudah cukup jelas atau ingin menambahkan sendiri? Sudah cukup jelas, Mbak Lala. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Jelas banget. Ya, silahkan teman-teman untuk bertanya. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mungkin dari Mas Valentino, sama Mas Fatoni, Mas Frosanda, Mas Bima, Mas Rafli. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Yang cowok. Rosanda tadi mau nanya. Iya, silahkan. Ya, Frosanda tadi mau tanya. Iya, silahkan. Rosanda tanya banyak sekali. Iya. Banyak itu tanyanya. Ya, tadi. mohon dikondisikan ya teman-teman. Ini forum diskusi. Ya Bu, ya. Baik teman-teman, silakan bertanya. Baik teman-teman, silahkan bertanya. Baik teman-teman, silahkan bertanya. Baik teman-teman, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada mungkin Mbak Lala. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 7 tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kesimpulannya yaitu masyarakat madani mengacu pada konsep negara yang memiliki unsur wilayah, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan Pancasila pada paradigma pembangunan. Maksudnya Pancasila sebagai tolak ukur pembangunan moral manusia Indonesia di berbagai bidang. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 7. Dan kita akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.